Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, sekarang ini kita berbicara tentang perjalanannya Suhrawardi. Suhrawardi itu sebetulnya dia lahir di tengah-tengah filsafat itu sudah hadir semuanya, berwarna-warni, seperti filsafat Yunani, seperti filsafat Farisi, seperti filsafat Hindia dan Yahudiyah, seperti filsafat Masihiyah dan Sobatiyah. Filsafatnya itu sudah penuh. Itu satu. Di satu pihak, sakofahnya itu al-ajnabiyah itu sudah searat-arat. Nah, di tengah-tengah berkecamuknya ilmu pengetahuan yang mengelilingi dirinya, yang datang di hadapan dirinya, sebetulnya Mawardi itu dihadapkan kepada masalah. Masalah apa? Masalah yang tampak tentang percaturan pemikiran di dalam bi'a Islamiyah, itu di dalam lingkungan Islam. Karena itulah makanya Mawardi itu belajar seperti kalian sekarang ini. Kalian itu kan lahir filsafat sudah searat-arat, sakofah sudah searat-arat, bukunya sudah satai daya. Nah, karena sudah searat-arat belajar filsafatnya orang Barat, filsafatnya orang Islam, filsafatnya orang Yunani, filsafatnya orang Faris, filsafatnya orang India, filsafatnya macam-macam lah. Bukan hanya itu, belajar sakofah juga. Sakofahnya orang-orang dari berbagai aspek. Nah, lalu di antara pemikiran-pemikiran itu sampean memegang Al-Quran dan hadis. Lalu Al-Quran dan hadis itu dimaknai, dilihat dari berbagai ilmu tadi itu, dari berbagai filsafat, dari berbagai sakofah, dari berbagai ilmu tasawuf. Nah, walaupun dimaknai dari berbagai ilmu pengetahuan, arahnya satu, menuju Tuhan. Nah, banyak orang berpendapat Suhrawardi itu adalah dipengaruhi oleh pemikirannya Ibnu Sina. Nah, padahal Ibnu Sina itu pemikirannya sangat banyak. Sekarang itu Ibnu Sina itu, nah, coba kita itu sulit membedakan mana pemikirannya Ibnu Sina dan mana pemikirannya Al-Farabi. Fihi tasyabuh, di dalamnya ada keserupaan. Nah, bagi Suhrawardi yang betul-betul belajar dengan detail, lalu dia tercerahkan. Bahasa sederhananya tercerahkan. Sebetulnya bahasa yang spesifik, Suhrawardi itu mempunyai sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan menuju Tuhan itu sampai dengan pemikirannya itu sendiri. Nah, kenapa kok berpikir itu Suhrawardi itu dengan berbagai filsafat dan sakofah? Karena melatih berpikir, akalnya Suhrawardi itu lalu mustafad.
Karena lalu mustafat sebetulnya uh, Surawardi itu akal yang dibelajari berpikir itu akal faal Tuhan, akal faal dirinya, akal al-aqlu bil fi'lih maksud saya, akal yang punya potensi itu sendiri. Karena akalnya sudah mustafat, mesti akalnya itu ittisal, sambung dengan akal faal Tuhan. Karena sambung dengan akal faal Tuhan, maka lahirlah pemikiran makrifat. Makrifat itu ada dua menurutnya. Satu, makrifat akliyah. Dua, makrifat dzauqiyah. Ini sulit saya membedakan itu. Karena makrifat akliyah itu juga masuk kepada dzauqiyah. Cuma sekarang bedanya dzauqiyah dengan akliyah itu apa? Jadi kalau akliyah itu aksentuasinya kepada akal. Orang yang sudah sampai kepada makrifat akliyah sebetulnya mengarang kitab apa saja itu cepat. Menulis pemikirannya pemikiran apa saja cepat. Karena apa? Karena akalnya sudah sambung dengan akal faal Tuhan. Itu namanya makrifat akliyah. Lalu makrifat dzauqiyah itu, Surawardi itu dzauqnya, rasa, ruhnya itu disekolahkan. Nah, sekarang ini kan banyak orang menyekolahkan ruh sehingga gipang saja bisa terasa kopi. Sekarang daging babi bisa terasa ayam, atau daging babi bisa terasa daging kambing. Itu semua rasa itu karena disekolahkan, dites. Jadi di dalam tasawuf itu yang paling penting itu riyadhah sebetulnya. Riyadhah. Nah, hasil riyadhah itu kalau di dalam amaliyah tasawuf itu ya 3 itu. Nah, riyadhah qauliyah. Riyadhah qauliyah itu apa? Al-ilmu teoritis. Lalu riyadhah akliyah. Riyadhah akliyah itu tasdikiyah. Terus kemudian riyadhah idrokiyah, rasa. Nah, Surawardi itu melatih riyadhah dzauqiyah itu, rasa itu. Melatih rasa itu, sebetulnya rasa itu keluar dari hati dan ruh. Ruh itu apa? Ruh itu adalah sebuah kekuatan jiwa. Kalau gamang ruh itu ya harus tirakat. Rasulullah itu tahannus fi ghari Hira. Nah, kalau hatinya miripkan dengan ruh. Apa ruh hati itu? Terdiri dari materi dan imateri. Yang materi itu pusat yang materi itu alat penetralisir. Sesuai dengan hadis Rasul itu, apa inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasada kullu wa idza saluhat saluha kullu ala wahiyal qalb. Nah, itu hati yang materi. Hati yang imateri itu adalah pusat ketenangan jiwa. Loh, kok jiwanya tidak tenang? Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi nggak bisa manajemen hati seperti ngapunten Aakim. Hati itu tidak punya manajemen. Hati itu like and dislike gitu loh. Suka atau tidak suka itu pekerjaannya hati. Yang manajemen itu menurut orang-orang besar di depan itu manajemen akal. Maka ada kitab yang lahir yang dikatakan oleh Ibnu Bajjah itu apa namanya? Tadbirul Muwahhid, manajemen yang satu. Nah, manajemen yang satu itu manajemen Tuhan. Nah, itu kita pakai manajemen Tuhan untuk mengatur alam semesta ini atau mengatur lingkungan kita. Nah, karena dzauq ini dilatih, rasa itu dilatih.
Jadi pertama kali itu cinta. Jadi bagaimana kita mencintai Tuhan dan bagaimana kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, macam-macam. Ada tarekat wahidiyah. Tarekat wahidiyah itu mencintai Allah dan Rasulnya sekaligus, dijadikan satu. Dan di mana itu? Ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Rasulullah. Ini langsung, nggak boleh ditinggalkan salah satunya. Nah, kalau bersolawat kepada Nabi saja kepada Nabi, supaya kita bisa fokus. Keluarganya nggak usah diikutkan, karena nggak ada perintah katanya. Apalagi sahabatnya, nggak ada. Karena menurut tarekat itu, perintahnya itu kan gini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Qul ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihimu wa sallimu taslima. Nggak ada. Makanya cukup pendek salawat itu, sallallahu ala Muhammad. Nggak ada, wa ala alihi wa sahbihi, nggak ada. Sesuai yang keluar dari firman Tuhan tadi itu. Nah, karena dzauq itu rasa itu dilatih karena riyadhah kan, latih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mengalahkan kepada cinta-cintanya yang lain. Nah, kalau sudah bisa melatih hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Surawardi mengatakan ini bisa makrifat dzauqiyah, rasa. Jadi untuk melatih rasa itu seperti tadi itu, mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, jadi mencintai Allah dan Rasulnya, lahirlah akhirnya al-ma'rifatu al-dzauqiyah, makrifat rasa itu. Jadi kedua-duanya oleh Surawardi itu bisa dikeluarkan, al-ma'rifatul aqliyah dan al-ma'rifatu al-dzauqiyah itu. Nah, dari mana belajarnya itu? Mukhtalifil falsafat wa mukhtalifil thaqafat ala janabiyah. Dari berbagai filsafat dan dari berbagai thaqafah. Nah, anak-anakku ini belajar dari pemikiran orang banyak, belajar dari thaqafah banyak, harus ditinaui, harus sinau. Lalu mana yang paling menyentuh hatinya sampean dan melahirkan sebuah keyakinan? Yang paling penting keyakinan itu. Kalau tidak ada keyakinan, tidak sampai kepada Tuhan. Nah, keyakinan itu yang melahirkan makrifat itu nanti pada endingnya. Coba sekarang hanya cinta saja. Mawardi itu kan banyak yang dilatih. Hanya cinta seperti Rabi'ah Adawiyah. Jadi mampu makrifat. Karena dengan mencintai Tuhan, Tuhan dianggap berjanji oleh Rabi'ah Adawiyah akan membuka dirinya, kan gitu. Karena itulah makanya mahasiswaku ini, ya sekarang ini saya dengan teman-teman ini sama dengan Surawardi, sudah banyak filsafat, sudah banyak thaqafah. Maka kita pelajari thaqafah ini, mana yang kita yakini kita ambil. Jadi walaupun thaqafahnya banyak menurut Surawardi itu, tapi kita tetap, coba sekarang ini, apa buktinya kita tetap itu kepada Islam itu? Apa buktinya? Nah, sekarang ini gurunya sama tapi ilmunya beda. Loh, kenapa gurunya sama kok ilmunya berbeda? Kembali kepada individu-individunya. Dan kebenaran subjektif itu seperti itu sebetulnya. Karena Tuhan itu araftu rabbi bi rabbi, katanya. Saya tahu kepada Tuhanku karena Tuhanku. Jadi Tuhan yang menuntun kita akhirnya. Apalagi kembali kepada hadis qudsinya. Kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa bi arifuni. Jadi melalui Tuhan. Jadi jalan melalui Tuhan itu sangat banyak. Sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada kita masing-masing. Karena itulah
maka ada yang al-ma'rifatu al-isyraqiyah itu. Nah, ma'rifatu al-isyraqiyah menurut Surawardi itu tadi melahirkan ma'rifatul aqliyah dan melahirkan ma'rifatul adzauqiyah itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Cuma saya mohon kepada adik-adikku untuk memahami apa filsafat-filsafat yang ada, mana yang lebih sampean itu terbawa dan sampean meyakini itu, sehingga sampean melesat dengan keyakinan itu. Karena keyakinan itu memang membawa kemujizatan. Nah, tapi banyak profesor doktor, banyak dokter tidak mampu membedakan antara kepercayaan dengan keyakinan. Katanya sama, ya bedalah. Kepercayaan itu adalah syariat. Karena kebodohan kita semua. Mengapa sampean sholat kok wajib? Ya karena firman Tuhan, ya itu kan masih bodoh. Nah, bagaimana sholat itu sebuah keyakinan, jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini karena sebuah keyakinan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yakin, seyakin-yakinnya. Nah, keyakinan itu adalah kebenaran absolut. Karena kebenaran absolut tidak membutuhkan orang pintar. Anjing saja bilang, Pak Swiss, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mesti saya dan sampean percaya. Karena itu kebenaran absolut. Nah, tasawuf ini adalah kebenaran subjektif. Jadi kebenaran yang objektif. Dari berbagai jalan itu saya dan sampean baca, pelajari. Nanti mana yang menyentuh hati kita sehingga bersinar melahirkan keyakinan itu. Dan sinar yang keluar dari keyakinan itu mesti menuju Tuhan. Itu aja dari saya. Ini pertemuan yang sebelum terakhir ya. Setelah itu Ibnu Arabi. Ini absennya juga 2. Jadi rangkum kirimkan kepada Google Classroom. Sekian dari saya. Selamat bekerja dan selamat belajar, sehingga nanti yang menyentuh sampean itu yang mana, sehingga melahirkan sinar-sinar keyakinan. Dan sinar-sinar keyakinan itu mesti berjalan menuju Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.